Peggy Peron itu waktu dia BAP ada diminta sidik jari, Bapak bisa dia compare, Bapak bisa dibandingkan. Kalau dulu dia misalnya tidak pernah diminta sidik jarinya Peggy Peron, apa artinya sidik jari Peggy Setiawan saat ini? Cuma untuk ecek-ecek aja kalau begitu kan? Oh, berarti tidak berarti ya, itu berarti ya, nggak ada perbandingan kan? Oh, tidak ada perbandingan ya, berarti tidak bisa dipakai ya Pak ya? Tidak sah. Oke, tidak sah ya Pak ya. Satu lagi Pak, berdasarkan sidik jari kepada tersangka di atas kertas kosong tanpa didampingi oleh penasehat hukum, apakah itu dibenarkan atau dilegalkan? Mohon pendapatnya. Biasanya kalau misalnya sidik jari atau cap jempol itu mesti disaksikan oleh notaris. Notaris kalau kita bikin perjanjian untuk apa? Oh maaf, jadi kalau notaris nggak ada, lembaga resminya kan ya PH dia yang punya SK, penasehat ya? Yang punya SK pengacara dari Peradi atau Peradin, dan ada SK-nya. Jadi saya mau pastikan sekali lagi, pada saat pengambilan sidik jari itu harus didampingi oleh penasehat hukum ya? Itu yang sah. Itu yang sah. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Boleh. Baik, mohon izin saudara ahli yang mulia, kita lanjutkan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan. Ya. Di sana dalam pasal 2 ayat 2 mengatur dan menyebutkan pemeriksaan pra-peradilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasukkan materi pokok perkara. Itu isi pasalnya. Nah, yang ditanyakan, apakah alat bukti tersebut harus diuji dan dihadirkan untuk menilai sah atau tidaknya guna menerapkan asas profesional, akuntabel, dan transparan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung tersebut. Ya, jadi tadi sudah saya jelaskan di depan hakim bahwa masalah perapit ini tidak punya 2 kualifikasi hukum. Jadi misalnya yang mana untuk wadah untuk pra-peradilan, yang mana bukan untuk wadah pra-peradilan untuk perkara pokoknya. Nah, itu mesti kita pisahkan. Apabila itu disatukan dalam wadah pra-peradilan, maka tuntutan perapit itu bisa tidak dapat diterima atau ditolak. Nah, yang mau ditanyakan apa? Yang mau ditanyakan bahwa berdasarkan perma tersebut harus ada 2 alat bukti yang sah. Ya. Nah, untuk menguji sahnya, bukan menguji formilnya, bukan menguji materialnya, tetapi untuk menguji apakah alat bukti dan barang bukti tersebut sah secara hukum, itu harus dihadirkan di dalam persidangan pra-peradilan atau tidak perlu? Mesti dihadirkan pada sidang pra-peradilan. Mesti dihadirkan. Ya. Cukup, terima kasih. Cukup? Ya. Ahli. Ya. Mohon izin ahli. Bisa dibenarkankah menurut hukum apabila polisi menetapkan seseorang sebagai tersangka, bahkan ditangkap dan ditahan hanya karena pribadinya yang jelek, semisal suka mabok, kemudian tingkat kecerdasannya kurang atau pelupa, bahkan saat ditanya polisi pun gugup, gemetar kan gitu. Sementara tindak pidananya belum diketahui, bisa dibenarkan lah demikian? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Terima kasih. Saudara ahli, mungkin saya hanya menyimak dari tadi keterangan-keterangan ahli bahwa dalam kasus ini adalah penetapan tersangka dulu, baru dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti. Bahkan pada saat BAP pun klien kami Peggy Setiawan itu menyatakan bahwa dia tidak berada di TKP pada saat tanggal 27 Agustus 2016. Bahkan dia pun dengan yakin dia tidak kenal dengan Pina dan Eki. Bagaimana bisa dikatakan bahwa dia
adalah pelaku pembunuhan terhadap Pina dan Eki, dan bahkan dikatakan bahwa ini adalah pembunuhan berencana. Bukankah pembunuhan berencana itu adalah orang yang dia kenal? Mohon pendapatnya. Jadi sebagaimana kalau misalnya ada dalam kecelakaan itu ada bilang human error. Jadi ada kesalahan manusia. Penyidik juga kan manusia kan. Mungkin saja pengetahuan dia yang menetapkan sebagai tersangka dianggap sudah betul. Maka untuk koreksi betul atau tidaknya di sidang ini nanti oleh hakim tunggal ini. Jadi lembaga pra peradilan itu sangat baik untuk koreksi kepada polisi atau penuntut umum. Jadi kita tidak menyalahkan sebagai penyidik atau sebagai penuntut umum, tapi mungkin tindakannya itu melawan hak-hak asasi manusia sehingga merugikan orang lain. Nah, kita koreksi, kita betulkan, mungkin untuk kedepannya tidak lagi terulang. Bukan kita mau menyudutkan penyidik, bukan. Kita koreksi kepada apa yang tidak betul yang dia lakukan. Bahkan kita ajukan jempol kalau memang penyidik mengakui kesalahannya. Ya, apakah kita bisa dikatakan bisa mengajukan permohonan gelar perkara khusus karena perkara tadi itu seperti itu? Itu kalau gelar perkara khusus biasanya kita sampaikan kepada Kapolda misalnya Kapolda Bandung atau Jawa Barat, dan tembusannya kepada Direktur Reserse Kriminal Umum. Mohon digelar khusus kasus klien kami nomor ini yang nampaknya penanganan penyidikan tidak maksimal. Nanti digelar tuh. Nanti penyidik juga panggil ahlinya. Terima kasih atas pendapatnya. Apakah salah tangkap ini bisa dikatakan melanggar HAM, hak asasi manusia? Melanggar HAM karena ada yang ditahan. Siap. Terima kasih saudara ahli atas keterangannya. Ya. Baik, saudara ahli, saya mau bertanya pada ahli, untuk kasus 340 ini kan pembunuh berencana, itu seharusnya kalau menurut ahli bagaimana? Harus ada motivasi atau bagaimana? Jadi kalau 340 namanya pembunuhan berencana. Dia sudah punya rencana, dia sudah punya offset, dia sudah punya actus reus, dan dia sudah punya mens rea. Sebelum kejadian dia sudah tunggu-tunggu tuh, ingin membunuh tuh, sudah dia tunggu-tunggu. Berarti sudah ada rencana ya? Sudah ada rencana, maka pembunuhan berencana. Tersangkanya tidak mengenal sama korban, apakah mungkin itu ada rencana? Tidak bisa ada pembunuhan berencana. Oke, yang kedua saya tanya, ini menyangkut masalah pemerkosaan. Kita kembali. Untuk mengetahui, ini kan katanya anak di bawah umur, seharusnya kan penyidik itu melengkapi minimal ada akte kelahiran, kan begitu kan? Ya. Sudah itu juga untuk mengetahui dia terjadi pemerkosaan, sepengetahuan saya ya, selama saya menjadi duta militer itu, saya harus lebih jeli. Contoh saya bilang, minimal sperma itu harus dites DNA-nya. Menurut ahli bagaimana? Harus kan? Nggak bisa dong. Nah, menurut ahli sendiri nih, ahli ini kan orang, menurut saya ahli orang yang luar biasa pengetahuannya. Berarti apa yang dilakukan oleh penyidik ya selama ini? Oke, kita tidak menyalahkan penyidik. Di sini kita untuk memperbaiki penyidik. Ya. Menurut ahli kesimpulannya, apa yang kami tanya tadi, ada kekeliruan yang dilakukan oleh penyidik dalam perkara